Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, semangat berjuang dalam berbagi kebaikan. Kali ini kita akan membahas suatu materi yang cukup penting khususnya buat anak-anak IPA ya, yaitu polinomial. Baik, kita langsung aja masuk ke materinya. Coba Anda perhatikan gambar. Misalkan di sini saya punya sebuah gambar pola, kita sebut aja sebagai pola akuarium nih ya. Oke, kemudian kalau seandainya kita bentuk akuariumnya seperti ini teman-teman. Nah, dari sini terlihat jelas ya, akuarium ini panjangnya adalah, kita misalkan aja 7-2x, kemudian lebarnya 6-2x, dan tingginya x desimeter satuannya teman-teman. Nah, kemudian jika volume akuarium ini kita cari teman-teman, maka bisa kita gunakan rumus volume untuk balok tentunya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi teman-teman. Jadi tinggal kita masukin panjangnya adalah 7-2x dikali dengan lebarnya 6-2x, dan tingginya tadi adalah x desimeter teman-teman. Dan kemudian kita hitung aja, kita operasikan, dia menjadi 42x minus 26x kuadrat plus 4x pangkat 3, atau kita susun aja nih dari pangkat tertinggi teman-teman ya, menjadi 4x pangkat 3 minus 26x kuadrat plus 42x. Nah, rumus volume akuarium dia memuat sebuah variabel teman-teman, yaitu x, dan pangkat variabel tertingginya adalah 3. Bentuk aljabar rumus volume akuarium ini dinamakan polinomial univariabel teman-teman, atau satu variabel dengan derajat 3. Nah, selain polinomial univariabel, terdapat pula polinomial yang memiliki lebih dari satu variabel. Itu disebutnya sebagai polinomial multivariabel. Misalkan aja ya, x pangkat 4 plus x kuadrat y pangkat 3 plus 4x minus 2xy minus 2. Dia merupakan polinomial dengan dua variabel teman-teman, yaitu x dan y. Nah, kemudian polinomial ini juga disebut sebagai suku banyak, karena dia terdiri atas banyak suku teman-teman. Nah, sementara dalam pembahasan kita kali ini, kita hanya khusus mempelajari polinomial univariabel, yang selanjutnya kita sebut sebagai polinomial saja teman-teman. Kemudian secara umum submateri yang akan kita pelajari pada konsep polinomial ini ya adalah pengertian polinomial, operasi-operasi pada polinomial seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian tentunya ya. Kemudian nantinya ada teorema sisa, ada teorema faktor teman-teman. Dan terakhir adalah akar-akar persamaan polinomial. Nah, jadi untuk video kita yang pertama ini, kita khusus untuk fokus ke pengertian polinomial dan operasinya. Oke, selanjutnya masuk aja kita ke yang pertama nih teman-teman ya, pengertian polinomial. Oke, untuk pengertiannya, polinomial itu adalah suatu bentuk aljabar yang memuat variabel berpangkat yang terdiri dari suku-suku teman-teman. Nah, kemudian untuk bentuk umumnya teman-teman, polinomial x berderajat n kita bisa tulis aja sebagai seperti ini teman-teman. An x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus an min 2 x pangkat n min 2 plus bla 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 plus a1x plus a0 teman-teman. Nah, n di sini sebutnya sebagai derajat polinomial teman-teman, dan jangan lupa n ini merupakan anggota bilangan cacah. Kemudian untuk an min 1 dan a1, dia adalah koefisien dari polinomial teman-teman, dan an tidak sama dengan 0. Kemudian untuk an x pangkat n, dia adalah suku pertama, terlihat dari bentuk umum ini teman-teman. Kemudian an min 1 x pangkat n min 1, dia adalah suku kedua, dan seterusnya. Nah, terakhir untuk a0 ini disebut sebagai suku tetap atau suku konstan teman-teman. Nah, biar lebih jelasnya kita masuk aja ke contoh soalnya teman-teman. Di sini misalnya saya punya dari bentuk polinomial berikut ini, tentukan derajat, suku, dan koefisien serta suku konstannya teman-teman. Di sini misalnya saya punya a ya, yaitu 6x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x min 7, dan b-nya adalah 7x pangkat 9 plus 2x pangkat 3 minus 3x plus 2 gitu. Oke, langsung kita masuk ke penyelesaian yang A teman-teman ya. 6x pangkat 3 minus 5x kuadrat plus x minus 7. Nah, jadi untuk derajatnya di sini adalah pangkat tertinggi teman-teman. Di sini terlihat pangkat tertingginya adalah 3. Jadi
polinomial ini berderajat 3 teman-teman. Kemudian suku-suku dan koefisiennya. Untuk suku pertamanya di sini terlihat teman-teman, dia adalah 6x pangkat 3. Kemudian koefisien dari x pangkat 3 adalah 6 teman-teman. Kemudian kita lanjut ke suku keduanya adalah min 5x kuadrat teman-teman. Koefisien dari x kuadrat adalah min 5. Kemudian suku ketiganya adalah x, koefisien dari x adalah 1. Kemudian suku keempatnya adalah min 7. Min 7 ini otomatis juga dikatakan sebagai suku tetap atau suku konstan teman-teman. Kemudian lanjut lagi kita ke yang B ya teman-teman. 7x pangkat 9 plus 2x pangkat 3 minus 3x plus 2. Nah, jadi sama halnya dengan yang A tadi, derajatnya di sini adalah 9 ya kan teman-teman. Kemudian suku-suku dan koefisiennya, suku pertamanya adalah 7x pangkat 9. Koefisien dari x pangkat 9 adalah 7. Suku keduanya adalah 2x pangkat 3. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 2. Suku ketiganya adalah min 3x teman-teman. Koefisien dari x adalah min 3. Dan terakhir suku keempat adalah 2, yang otomatis 2 ini sebagai suku konstan gitu. Baik, selanjutnya setelah mengetahui pengertian dan bentuk umum dari polinomial, kita lanjut lagi ke operasi-operasi pada polinomial teman-teman. Adapun operasi-operasi pada polinomial terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga tentunya pembagian teman-teman. Hanya saja yang akan kita bahas pada video kali ini hanyalah penjumlahan, pengurangan, dan perkaliannya saja teman-teman. Baik. Misalkan ada polinomial fx dengan derajat m, kemudian gx berderajat n teman-teman. Yang pertama untuk operasi penjumlahannya. Untuk operasi penjumlahan dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja teman-teman. Nah, jadi ingat ya, hanya pada suku-suku yang sejenis. Jadi untuk polinomial fx plus gx, dia adalah polinomial yang derajatnya adalah maksimum dm atau n teman-teman. Kemudian yang kedua operasi pengurangannya teman-teman. Jadi sama halnya dengan operasi penjumlahan, operasi pengurangan dilakukan pada suku-suku yang sejenis juga teman-teman. Nah, di sini juga kalian jangan lupa untuk operasi pengurangan ini kan sama dengan penjumlahan dengan bilangan negatif teman-teman. Dia adalah suku banyak yang derajatnya adalah maksimum dm atau n, sama halnya dengan penjumlahan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah operasi perkalian, teman-teman. Pada operasi perkalian ini dilakukan pada semua suku-suku yang ada atau bisa dikatakan sebagai kali pelangi gitu ya. Nah, jadi untuk polinomial fx dikali gx, dia adalah polinomial dengan derajat tepat sama dengan m plus n. Jangan lupa teman-teman m plus n di sini. Oke, biar lebih jelasnya kita masuk aja ke contoh-contohnya nih ya teman-teman. Yang pertama adalah misalnya kita punya polinomial fx sama dengan x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus 5 dan gx-nya adalah x kuadrat plus 5x min 3. Tentukanlah hasil dari fx plus gx. Kemudian yang b-nya adalah fx minus gx misalnya ya, dan yang c-nya adalah fx dikali gx. Nah, untuk menyelesaikan yang A, untuk bentuk penjumlahannya fx plus gx teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan aja nih ya, untuk fx-nya adalah x pangkat 3 minus 2x kuadrat plus 5 ditambah dengan x kuadrat plus 5x minus 3. Jadi jangan lupa nih, untuk operasi penjumlahan ini hanya bentuk yang sejenis yang bisa dioperasikan teman-teman. Untuk x pangkat 3 dia tidak ada temannya ya teman-teman. Jadi tetap kita tulis x pangkat 3. Nah, kemudian untuk min 2x kuadrat ini kan ada temannya nih. Min 2x kuadrat dengan x kuadrat teman-teman. Jadi bisa kita gabung seperti ini, min 2x kuadrat plus x kuadrat. Kemudian plus 5x plus 5 min 3. 5x juga tidak punya teman teman-teman. Jadi hanya suku konstannya aja 5 dan min 3 yang bisa kita gabungkan. Selanjutnya tinggal kita operasikan menjadi x pangkat 3 plus min x kuadrat plus 5x plus 2 teman-teman. Dan endingnya adalah x pangkat 3 minus x kuadrat plus 5x plus 2. Ini adalah hasil bentuk penjumlahan fx plus gx teman-teman. Kemudian masuk lagi kita ke penyelesaian operasi yang kedua, yaitu pengurangan fx dikurang gx teman-teman. Jadi bisa langsung kita tulis nih ya, untuk fx-nya adalah x pangkat 3 minus 2x plus 5.
kemudian dikurang, jangan lupa nih dikasih kurung untuk GX-nya ya teman-teman, yaitu X kuadrat plus 5X min 3. Ini baiknya kita keluarkan dulu nih dari kurungnya si GX, menjadi X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 5 min X kuadrat min 5X plus 3 gitu ya, setelah kita keluarkan dari kurungnya teman-teman. Sehingga untuk suku-suku sejenisnya tinggal kita operasikan aja nih teman-teman ya. Untuk X pangkat 3 tetap di sini untuk X kuadratnya yaitu min 2X kuadrat min X kuadrat teman-teman. Kemudian min 5X plus 5 plus 3. 5 plus 3 ini adalah suku konstan, jadi bisa juga kita gabungkan. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 3 plus min 3X kuadrat min 5X plus 8. Dan hasil akhirnya adalah X pangkat 3 minus 3X kuadrat min 5X plus 8. Seperti itu saja teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan yang C, Fx dikali Gx teman-teman. Jadi untuk Fx-nya adalah X pangkat 3 minus 2X kuadrat plus 5. Kita kalikan aja nih langsung, jangan lupa dikasih kurung teman-teman. X kuadrat plus 5X min 3 untuk Gx-nya. Nah, jadi untuk proses perkaliannya hanyalah menggunakan proses perkalian pelangi gitu ya. Jadi untuk X pangkat 3 kita kalikan dengan X kuadrat plus 5X min 3. Kemudian min 2X kuadratnya juga kita kalikan dengan X kuadrat plus 5X min 3. Dan terakhir untuk 5-nya juga kita kalikan dengan X kuadrat plus 5X min 3 teman-teman. Oke, jadi kita kalikan satu-satu. Hasilnya adalah X pangkat 5 plus 5X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 2X pangkat 4 min 10X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 5X kuadrat plus 2 5X min 15 teman-teman. Nah, kemudian untuk suku sejenisnya tinggal kita operasikan aja nih ya teman-teman. Untuk suku sejenisnya di sini ada X pangkat 4, ada X pangkat 3, juga X pangkat 2 ya teman-teman. Jadi bisa kita tulis X pangkat 5 ditambah dengan untuk X pangkat 4-nya yaitu 5X pangkat 4 min 2X pangkat 4. Dan X pangkat 3-nya adalah min 3X pangkat 3 min 10X pangkat 3. Dan suku sejenis lainnya itu X kuadrat teman-teman, 6X kuadrat plus 5X kuadrat plus 25X min 15. Dan hasil akhirnya adalah X pangkat 5 plus 3X pangkat 4 min 13X pangkat 3 plus 11X kuadrat plus 25X min 15 gitu. Baik, selanjutnya kita masuk aja ke contoh yang kedua nih teman-teman ya, untuk operasi polinomial. Di sini misalnya diketahui suatu polinomial fx sama dengan bentuknya seperti ini, 2x plus a dikali dengan x plus b, dan gx-nya adalah cx kuadrat plus 3x min 2. Dengan a, b, dan c tentunya bilangan bulat ya teman-teman. Tentukanlah nilai a plus b min c teman-teman. Baik, mungkin langsung saja kita coba menyelesaikannya teman-teman. Di sini dari clue tadi fx sama dengan gx teman-teman, ini adalah clue yang kita jadikan patokan. Jadi untuk fx-nya adalah 2x plus a dikali x plus b, itu berarti sama dengan gx-nya adalah cx kuadrat plus 3x min 2 teman-teman. Nah, dari sini fx-nya kita operasikan dulu dia supaya menjadi bentuk polinomial tersusun nih teman-teman ya. 2x plus a dikali x plus b adalah 2x kuadrat plus 2bx plus ax plus ab. Untuk gx-nya tetap teman-teman, cx kuadrat plus 3x min 2. Nah, kemudian kita susun aja nih untuk ruas kirinya ya, 2x kuadrat plus 2b plus a dikali x tentunya ya, ditambah dengan ab teman-teman. Dia sama dengan ruas kanannya yaitu cx kuadrat plus 3x min 2. Nah, dari sini kita bisa samakan saja nih teman-teman ya, berdasarkan suku yang sejenis. Nah, dari sini terlihat untuk suku-suku yang sejenis yaitu 2x kuadrat dengan cx kuadrat. Dari situ kita dapatkan nilai c-nya adalah 2 teman-teman. Kemudian untuk suku kedua, 2b plus ax teman-teman, dia kan sama dengan 3x. Berarti 2b plus a sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita nyatakan sebagai a ya teman-teman ya. Jadi a sama dengan 3 minus 2b. Itu kita anggap aja sebagai persamaan pertama. Kemudian yang terakhir ab atau suku konstannya dia sama dengan min 2 teman-teman. Kita anggap aja di sini dia sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita bisa langsung substitusi aja sih. Persamaan 1 ya teman-teman ke persamaan 2. Persamaan satunya adalah a sama dengan 3 minus 2b, kita masukin ke persamaan 2-nya ab sama dengan min 2.
menghasilkan 3 minus 2B dikali B sama dengan min 2 teman-teman. Kemudian 3 minus 2B kali B ini kan 3B min 2B kuadrat ya teman-teman, sama dengan min 2. Nah, kemudian dari bentuk ini bisa kita bikin ke dalam bentuk persamaan kuadrat teman-teman. 2B kuadrat min 3B min 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita faktorkan aja nih teman-teman, yaitu faktornya adalah 2B plus 1 dengan B min 2 sama dengan 0 teman-teman. Dari sini kita dapatkanlah nilai B-nya adalah min setengah atau B sama dengan 2. Yang memenuhi adalah B sama dengan 2. Nah, karena dari soal tadi A, B, dan C-nya adalah bilangan bulat, maka B yang memenuhi tentunya hanyalah 2 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai A-nya tentunya si B sama dengan 2 ini tinggal kita substitusi aja ke persamaan pertama teman-teman. A sama dengan 3 minus 2B. Jadi A sama dengan 3 minus 4 sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan A-nya adalah min 1, B-nya adalah 2. Dan C-nya tadi adalah 2 juga ya teman-teman. Sehingga untuk nilai A plus B minus C adalah min 1 plus 2 min 2. Dia sama dengan min 1 gitu teman-teman. Baik, saya rasa cukup dulu sebagai awal. Kita sudah memahami tentang pengertian, bentuk umum, dan operasi dari polinomial. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke dalam subkonsep berikutnya, yaitu menentukan nilai polinomial. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain biar pada tahu dan kita semua bisa jadi pinter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.